Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab At-Tafkir ya. Kita masuk kepada halaman 42. Membahas tentang pendapat sebelumnya atau ra'yus sabiq, opini sebelumnya ya. Jadi dikatakan di atas itu fa innahu yajibu an yatakhallal mar'u indal bahsi fi ayyi syai'in an kulli ra'yin sabiqin lahu anil bahsi wa anil syai'i alladzi yuridu an yabhasahu au yabhasa fihi. Jadi wajib bagi setiap orang yang ingin membahas satu urusan, satu topik itu menghilangkan ra'yu sabiq dalam pembahasannya. Kenapa? Dia harus menggunakan maklumat sabiqah yang murni, yang memang berkaitan dengan objek pembahasan dia. Karena yang namanya berfikir itu naqlul waqi ya biwasitatil hawasi ya ilad dimagi yufassiru bimaklumatin sabiqah. Jadi mencerap fakta melalui panca indera ke dalam otak dan ditafsirkan oleh apa? Maklumat sabiqah, bukan ra'yu sabiq. Nah, lalu kita bahas di sini, ini poinnya. Illa anna hadhil ara, akan tetapi yang namanya opini ini atau pendapat ini allati yajibu an yatakhalla anha, yang wajib untuk dihilangkan, ditiadakan padanya indal bahsi, pada saat pembahasan yanzuru fiha, maka dilihat dulu di sini. Jadi maklumat yang bagaimana, ara yang bagaimana ya, opini yang bagaimana, pendapat yang bagaimana yang harus dihilangkan. Ada, kita lihat di sini. Fa in kanat ya ara'un qat'iyyun, apabila pendapat itu adalah pendapat yang pasti, subitat bidalilil qat'i, yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i, alladzi la yatatarraqu ilaihi adna irtiyabin, yang itu tidak ada peluang untuk adanya keraguan ya. Jadi kalau pendapat itu adalah dalil, diambil dari dalil yang qat'i, yang tidak ada keraguan, fa innahu la yasihu an yatakhala anhu wala bihalin minal ahwal. Jadi apa kata di sini? Maka tidaklah boleh untuk mengambil, untuk menghilangkan darinya dalam setiap keadaan. Jadi tidak boleh untuk menghilangkan kalau bersumber dari dalil yang qat'i, misalnya dari Al-Quran, lalu teropini
maka itu tidak boleh diapakan? Dihilangkan. Gitu ya. Contoh yang paling masyhur dari Al-Qur'an. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Haramnya riba. Orang mungkin nggak hafal dengan ayat itu, Pak. Tapi sudah umum kalau orang-orang itu tahu riba itu haram. Dia nggak tahu sumbernya, maklumatnya itu pertama kali mana. Tapi dia ada dalam benak dia, ada dalam pikiran dia dan teropini secara umum bahwa riba itu haram. Maka pada saat dia menelaah satu kasus pembahasan dan di situ ada unsur riba, maka dia tuh dalam benak dia sudah ada dugaan, ini jangan-jangan kayak riba nih. Saya kayaknya nggak bisa terima ini. Karena apa? Riba haram. Dan dia tahu sumbernya atau itu adalah hal yang bersumber dari yang qat'i, apapun keadaannya, ngerti? Inilah ketundukan kita dalam berpikir terhadap syariat, ya, terhadap Al-Qur'an. Apapun keadaannya, yang bagaimana iza kana al-bahsul ladzi, ya, ketika pembahasan itu, ya, ia bahasu zonian. Nah, apalagi bisa di sini ketika pembahasan itu adalah pembahasan yang zoni, yang hanya bersifat dugaan. Wa kanat, ya, dan juga hasilnya an-natijatul lati tawassala ilaiha zaniyah, ya, yang hasilnya itu, ya, mencapai titik juga dugaan, ya, yang hasilnya pun yang ingin dihasilkan adalah apa? Mencapai satu yang bersifat dugaan. Jadi kalau pembahasannya sudah seperti itu, hasilnya juga adalah zani, pembahasannya zani, maka dengan sumber yang qat'i, dengan ara sabik yang qat'i, maka yang dimenangkan atau yang diambil adalah ara sabik yang qat'i. Jadi ini penggunaannya. Jadi memang ada pengecualiannya, memang kadang gitu. Satu urusan itu ada kecualinya, biasanya gitu. Jadi kalau berpikir gak boleh pakai ara sabik kecuali, nah itu dia. Karena manusia ini tidak bisa bebas nilai. Ya, begitu juga dikatakan di sini. Kenapa? Li'annahu yata'aradu. Ya. Li'annahu ta'arada al-qat'iyyu wa zaniyyu ya'khuzul qat'i wa yaraddu az-zaniyyu. Ya. Dikarenakan, nah di sini katakan, ketika bertentangan yang qat'i dan zanni, maka yang qat'i diambil, yang zanni ditolak. Jadi kalau kalian tuh ada informasi yang qat'i, maka ini yang dimenangkan, yang zanni ditolak. Paham? Yang dugaan saja ditolak. Iya kan? Jadi ada satu ucapan yang kadang jadi lucu, walaupun ini ya mungkin hanya bunga percakapan gitu ya. Ada dia datang kepada kawannya, tek 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 tek, ketemu. Dia langsung ngomong, wah saya kira kamu nggak datang. Kalau kamu nggak datang saya gini-gini. Padahal bahasanya itu adalah dia nggak datang. Padahal yang qat'i, yang pasti, saya ini sudah di hadapan kamu. Gitu kira-kira, paham? Lah ngapain lagi dibahas kalau? Itu sering itu. Saya kira kamu nggak ada. Terus ya kalau kamu nggak ada ya saya nggak ke rumah kamu. Terus ya karena nggak ke rumah kamu saya nggak kembalikan uang kamu. Terus ya hutangnya belum bayar. Terus padahal saat itu sudah ketemu dan harus bayar hutang misalnya. Paham? Itu pembahasan kayak gitu tuh ya, walaupun kadang ada pembicaraan gitu.
Bagi anak-anak nongkrong, bagi anak itu kadang itu jadi dibahas. Tapi kita nggak perlu. Ya mungkin sesekali boleh untuk kemudian pergaulan atau misalnya mencairkan suasana. Tapi bagi seseorang yang ngerti dengan urusan berpikir, dia akan jelas di situ. Oh, datang, iya. Mohon maaf, saya baru bisa datang sekarang. Mungkin begitu dia harus berkata, ya kan? Ini baru saya bayar sekarang. Mohon maaf ini tertunda. Misal begitu kan? Nggak perlu lagi pakai reason, nggak perlu lagi pakai alasan. Saya kira kamu nggak ada di rumah. Padahal kira-kira toh. Lihat. Ya. Yang hanya layak kemudian adanya perkiraan, pun perkiraan itu boleh kalau juga bersumber dari tadi hal yang qat'i. Saya kira kalau kamu murtad, kamu akan masuk neraka. Itu betul tuh. Paham gak? Loh, kamu kok kayaknya memastikan? Loh, sumbernya dari Quran. Ya, paham gak? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau dia nggak beriman, nggak orang muslim, di neraka jahanam. Kamu kayak Tuhan aja memastikan, kayak yang punya neraka aja. Bukan, sumber dari Quran mengatakan apa? Fi nari jahannam. Bagi siapa? Orang kafir. Makanya kita nggak perlu tuh teman-temanan sama orang kafir gitu ya. Ya biasa-biasa saja. Ya kalaupun pernah kenal, pernah ada interaksi, ya biasa saja juga, enggak apa-apa juga. Dalam artian misalnya ada hubungan bisnis. Tapi kalau sampai loyal, setia, wah ini enggak beres. Paham? Berdasarkan dugaan. Ini yang dimaksud bahwa apabila ada yang qat'i dan ada yang zanni dalam satu pembahasan atau opini yang ada pada satu pembahasan berpikir kita, maka yang diambil yang qat'i. Ngerti? Ya. Lidzalika, dengan demikian la budda an yatahakkamal qat'i bizanni. Dengan demikian haruslah menghukumi dengan yang qat'i daripada yang zanni, mengambil yang qat'i daripada yang zanni. Ini yang pertama, kalau dari ara sabik yang kita harus bahas apabila mau diambil. Yang kedua, amma idza kana al-bahsu qat'iyan wa natijatul lati yatawassalu ilaiha zaniyatan. Adapun apabila pembahasan itu qat'i dan hasilnya akan mencapai sesuatu yang zanni, fa innahu fi hadhil hal, maka fi hadhil hal, dalam kondisi seperti ini, la budda an yatakhalla an kulli ra'yin wa kulli imanin sabiqin. Jadi kalau pembahasannya itu adalah pembahasan yang qat'i, tetapi hasilnya yang diharapkan adalah masalah zanni, hasilnya di situ, maka ara sabik, pendapat sebelumnya, opini sebelumnya harus dihilangkan dalam setiap keadaan, apapun itu. Kalau dalam urusan ini, kita contohkan, lanjutin dulu, fatakhalla an kulli ra'in sabikin, maka menghilangkan setiap pendapat yang sebelumnya, amrun la budda minhu li salamatil bahsi wa sihhatit natijati. Ini adalah satu perkara yang benar, amrun la budda, sesuatu yang sudah seharusnya agar bisa selamat, agar bisa benar, selamat pembahasan dan benarnya hasil. Jadi membahas masalah yang qat'i, contoh misalnya yang di hadapan kita, percobaan di laboratorium. Nah ini percobaan di laboratorium,
Misalnya kita coba satu cairan A dengan cairan B. Ini pasti cairan A dan cairan B ini akan dilihat ya nanti hasilnya. Hasilnya itu ya bisa nanti bersifat zanni, dugaan, diduga. Ya, cairan ini akan membuat begini dan begini untuk tanaman misalnya. Diduga misalnya untuk pupuk, diduga untuk bisa mengembangkan menggemukkan, memperbanyak buah, mempercepat buah. Ada dugaan seperti itu. Tapi kita kemudian ada arak sabik. Tetapi ini biasanya nggak berguna pada tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ada bergetah. Gitu ya. Ada lagi berkambium yang berwarna putih, biasanya getah. Nah, ini harus pada yang berkambium bening. Ini dugaan-dugaan. Hilangkan dulu, paham? Coba dulu ini cairan ini dicampur, krek, lalu diuji cobakan kepada yang tanaman. Dilihat hasilnya satu persatu, oh ternyata benar. Dengan komposisi cairan ini, ya dengan kondisi suhu sekian, dengan kemudian banyak hal, maka pada saat itu ada apa? Hasil yang didapati. Walaupun hasil pertama dari sebelum pembahasan itu ada beberapa dugaan, paham? Tapi nanti didapat dia. Itu pun masih harus diteliti lagi. Apakah karena, pokoknya ilmu pengetahuan ya. Apa karena misalnya suhunya, nutrisinya, airnya. Saat itu kemudian ada dugaan seperti itu, maka di awal sebelum pembahasan yang dikumpulkan adalah maklumat sabiqah, bukan ra'yu sabik, paham? Itulah makanya para ilmuwan biasanya membutuhkan sumber pertama, sumber murni. Siapa yang melakukan perbuatan ini, percobaan ini? Maka di situ apa? Hilangkan, ini benar. Jadi dalam menghilangkan di situ adalah untuk apa? Selamatnya pembahasan kita, selamatnya percobaan kita misalnya. Tahu nggak? Walaupun dalam satu unsur yang memang hanya bisa dihilangkan. Supaya pada intinya kita kembali ke depan. Tidak semua maklumatnya itu dihilangkan. Maaf. Ini pembahasan ra'yu sabik. Jadi harus memang dihilangkan. Diralat ya. Jadi misalnya dalam pembahasan nih. Dalam pembahasan itu dihilangkan ra'yu sabik. Ini maksud ayat. Dipilah mana maklumat sabiqah, mana ra'yu sabik. Gitu maksudnya. Jangan tidur. Ini pembahasan mikir. Ngantuk ya. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, jadi dikatakan begitu. Yang memang hasilnya itu tadi. Jadi untuk selamatnya pembahasan ini. Tapi juga ada tapinya nih. Illa annahu, ya akan tetapi in kanal bahsu zoniyan fa innahu la yasihu an yatakhalla inda bahsihi lahu an ara'il qati'ati wal ibanil jazimati. Nah, akan tetapi bila pembahasannya adalah pembahasan yang bagaimana ya yang zonni, maka sudah seharusnya menghilangkan padanya pembahasan tadi dari apa? Ara'il qati'ah, pendapat yang pasti, wal imanil jazim, dan keyakinan yang yakin itu dihilangkan dulu. Tadi itu maksudnya. Ya. Walakinna la budda an yatakhalla, akan tetapi memang sudah seharusnya an kulli ra'yin zaniyin sabiqin fi maudhu'i. Ya. Ini bagaimana? Ada
ini dihilangkan pada setiap pendapat yang zonni, yang itu adalah pendapat zonni yang menjadi terdahulu. Opini yang bersifat dugaan pada satu pembahasan, pada satu objek. Tadi tuh, kalau misalnya gini, percobaan kita tadi, cairan-cairan ini tidak dihasilkan, tidak bersumber dari sumber yang qat'i. Dari sumber yang qat'i ini itu akan dijadikan sebagai apa? Maklumat sabiqah. Bukan ra'yu sabiq. Saat adanya kemudian opini lagi, maka ini dihilangkan dulu, digeser dulu, jangan dipakai. Nah, jadi gitu tadi. Jadi dugaan yang ada pada pendapat sebelumnya, jadi pendapat sebelumnya itu bersifat dugaan. Ra'yu sabik itu bersifat dugaan, maka ini nggak bisa dipakai. Gampangnya tadi gitu tuh, ya. Karena ini tetap harus ada pemilahan mana yang disebut dengan maklumat sabiqah, ya, itu yang harus makanya ditelaah agar selamat pembahasan kita, dan mana yang disebut dengan ra'yu sabik. Nah, wahaza, nah disinilah la farqa fihi baina tariqatil ilmiyah, tidak ada bedanya antara metode ilmiah wa tariqatul tariqatul aqliyah wa tariqatul ilmiyah, antara metode akliyah dan metode ilmiah. Jadi yang diambil hanyalah maklumat sabiqah, ya, bukan ra'yu sabik. Paham? Itu intinya sebenarnya di situ. Nah, makanya dikatakan di sini wa afatul abhasi, yang menjadi penyakit dalam pembahasan innama adalah hiya fi tadakhulil ara'i, saat masuknya satu opini atau pendapat sabiqah, pendapat sebelumnya fil bahsi, itu dia. Jadi harusnya itu hanya maklumat. Makanya itu yang kata metode Quran, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apa itu? Harus tabayun kalau ada datang dari orang fasik. Ini kok kadang kita ini termakan hoax, ya, hoax ya. Termakan hoax, itu pun dari sumber yang nggak jelas. Misalnya dari akun sosial media yang nggak jelas siapa akunnya, misalnya namanya aja udah nggak jelas lah, ya kan? Oposisi merah, siapa oposisi merah itu, orang itu kan nggak jelas. Dia mengatakan ABC. Loh, yang ABC-nya nggak jelas juga kok. Kita langsung ngerti, ngelihat, oh ini kayak gini, langsung disebarkan lagi. Wah, ini nggak beres. Berarti mengambil sumber yang tidak jelas kemudian dijadikan opini. Lalu orang-orang yang kemudian berikutnya mengambil, oh iya sebenarnya ABC semua ngomong, padahal harusnya mungkin misalnya gini tuh, EFGH, misalnya begitu. Paham nggak? Ngerti nggak nih maksud ayat nih? Ya, sesuatu yang menjadi opini padahal enggak. Halo, perhatikan sini. Ya, iya. Nah, jadi penyakit dalam berpikir, penyakit dalam pembahasan satu urusan itu adalah opini, dugaan sebelumnya, ya, bukan maklumat. Nah, kalau maklumat itu harus ada. Makanya jangan suka duga-duga, ngira-ngira tadi yang nggak jelas, umumnya, katanya, wah katanya ini, walah, kila wakila, selesai sudah urusan, nggak beres pembahasan itu. Kalau begitu ya, ngerti
Makanya sumber yang paling kuat bagi orang-orang mukmin itu Al-Quran dan hadis mutawatir. Pasti di situ, kuat di situ. Tapi dalam menafsirannya kan juga belum tentu bisa, kuat juga. Sebab apa? Ada metodologinya, ada ketentuannya, gitu. Dan itu ya sudah dari kondisi yang memang ada pada setiap pembahasan. Harus kita perhatikan. Sebenarnya gini, ini tuh pembahasan ini dalam masalah mantik loh ya. Ini kita masih dalam membahas mantik, ya, logika, dalam pola cara berpikir. Jadi orang itu kan bandingkan ini. Kalau begini akan begini. Kalau pakai Islam, kalau pakai khilafah akan pertumpahan darah. Ini ra'yu sabik yang juga nggak jelas, ya harusnya kepada sumber Islam. Yang paling gampang nih, ini yang sekarang lagi rame nih, ya kan? Tuh lihat saja, tuh lihat dalam satu foto orang-orang Arab, ya kan? Anak-anak kecilnya sekolahnya itu nggak pakai kerudung. Kok di Indonesia, sekolah-sekolah Indonesia kok kecil-kecilan anak perempuan yang kecil-kecil itu sudah dipakein kerudung? Ini kok yang mana nih? Satu, itu ra'yu sabik. Opini yang dibuat oleh orang barat bahwa anak-anak perempuan di negeri-negeri kaum muslimin itu bersekolah tidak dengan menutup aurat, terbuka aurat. Itu opini satu. Yang kedua, maklumat sebenarnya pakai kerudung menutup aurat adalah wajib bagi setiap muslimah. Bagi setiap siapa? Muslimah. Kalau ayah nggak wajib, ya kan? Paham sini? Jadi maklumatnya dikembalikan. Apalagi sumber maklumat itu adalah yang qat'i. Paham? Yaitu Al-Quran. Ngerti nih tentang ini? Jadi penyalahgunaan metodologi mantik ini adalah sesuatu yang memang ya tadi ini sedang kita bahas, kita bedah. Sesuatu yang yang banyak terjadi pada cara-cara berpikir ya manusia secara umumnya. Nanti ya cukup ya, sedikit-sedikit ya. Ya kalau cukup, kalau bisa dipahami ya, alhamdulillah. Atau ada pertanyaan? Silakan. Mau ada pertanyaan dulu? Ngerti? Ikuti terus ya. Oke lah ya. Ya yang cicil nggak apa-apa, ikuti. Nanti kalian akan menjadi yang lebih keren. Nah hebat, bisa nih kalau ngerti nih. Cukup ya. Yuk mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil
abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.